Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk hari baik, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan sampai pada hari ini. Kami percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau selalu menyertai. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan bahkan meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, memohon tuntunan pertolongan Tuhan, menyertai kehidupan kami, dan memampukan kami menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan ajarlah kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 30 Juli 2024 tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 24. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dang hauluan sadahalak dua iduk, sai hosoman nado nasada, hahulungan nado na sadnari. Hobaran nado nasada, tuisan nado nasadanari. Dang hauluan hamu debata rabdohot mammon. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apakah yang membuat kita bahagia? Kebanyakan kita akan mengatakan harta dunia adalah kebahagiaan. Pangkat dan jabatan adalah kebahagiaan. Teman, kerabat, sahabat, dan saudara adalah kebahagiaan. Cita-cita orang Batak, dan ini adalah falsafah hidupnya. Hamoraun, hagabeon, hasangapon. Itulah yang dicari. Hamoraun kekayaan. Hagabeon berkat keturunan. Hasangapon kehormatan, penghargaan dari orang lain. Jika ketiga ini sudah terpenuhi, maka bahagialah hidupnya. Apakah demikian? Ya memang, semua orang ingin dihargai, bukan? Semua orang ingin kaya. Semua orang ingin mendapatkan keturunan. Tapi apakah ini menjadi satu jaminan kalau kita akan bahagia? Ternyata tidak. Banyak orang yang mempunyai harta berkelimpahan pun tidak bahagia. Banyak orang yang tenar, terkenal, dihormati, dihargai pun tidak bahagia. Banyak orang yang punya anak, punya keturunan juga tidak bahagia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang kita dapatkan di dunia ini itu tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Berulang-ulang di dalam khotbah saya katakan, apa yang ditawarkan oleh dunia
itu adalah suatu kebahagiaan yang sementara. Dan jika kita hanya berorientasi kepadanya dan berjuang berusaha untuk mendapatkannya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita dan mengajar kepada kita untuk tidak boleh fokus kepada dunia. Tidak fokus kepada harta dunia. Sehingga kita melupakan sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya, kita tidak boleh percaya atau mempercayakan hidup kita kepada dua tuan. Mempercayakan kebahagiaan kita kepada dua sumber. Tidak bisa. Kita harus mencari sumber yang sempurna. Sumber yang memberikan kebahagiaan yang kekal. Bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sementara. Renungan pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak fokus kepada dunia. Tidak fokus kepada harta yang datang dari dunia. Tetapi marilah kita fokus kepada sumber harta, kepada sumber berkat yang kita miliki di dunia. Karena dari sumber itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, harta dunia ini akan hancur. Akan dapat dibongkar dan diambil oleh pencuri. Tetapi harta yang kekal, yaitu sorga, akan menjadi milik kita selamanya. Tak seorang pun dapat mencurinya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sayjumolo malului harajao ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahonon nama aka odeng Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari kekayaan surga adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam keadilan, di dalam kejujuran. Hidup mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Percayalah saudara, jika kita sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini, yakinilah itu semua hanya sementara. Kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita perlukan karena Tuhan Maha Kuasa untuk mencukupkan apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu sekalipun kita masih hidup di dunia, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia. Tetapi biarlah kita tetap menggarami dan menyinari atau menerangi dunia. Sehingga dunia ini semakin merasakan kebaikan Tuhan Allah kita. Amin. Mengabdilah kepada Tuhan yang benar. Yaitu Tuhan yang memberikan kebahagiaan yang kekal dan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap setia di dalam Engkau. Tetap membiarkan hidup kami di dalam penyertaan kasih-Mu. Jangan biarkan kami mengabdi kepada kebahagiaan yang datang dari dunia. Tapi kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami, membiarkan hidup kami di dalam genggaman kasih-Mu, dan kami mau Tuhanlah yang menolong, memberkati, dan menyertai kehidupan kami senantiasa. Tuhan, jangan biarkan kami goyah. Jangan biarkan kami meragukan Engkau di dalam kehidupan ini. Seberat apapun pergumulan kami, sesulit apapun perjuangan kami, biarlah kami semakin melihat dan merasakan kuasa-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik, dan kami boleh memakainya dengan baik, dan Tuhan pun memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau, di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.